Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gama. Nah, kali ini saya lagi di Jakarta nih. Kali ini saya mau ke Bandar Lampung. Nah, kalau ke Bandar Lampung dari Jakarta pasti melewati Pelabuhan Merak. Dan infonya, Pelabuhan Merak itu sudah punya dermaga eksekutif yang katanya bentuknya lebih bagus dari bandara atau sama lah kayak bandara. Nah, tapi gimana sih rasanya kalau lewat dermaga eksekutif naik mobil? Oke, langsung aja kita berangkat. Ya, di perjalanan kali ini dari Jakarta ke Bandar Lampung, saya akan menempuh jarak kurang lebih 248 km. Dengan waktu tempuh biasanya ya, dari pengalaman saya itu 8 jam hingga 9 jam. Waktu tempuh ini sangat bisa bervariasi ya, karena dari Jakarta ke Bandar Lampung ini kita harus melalui pelabuhan penyeberangan Merak Bakahuni, yang mana waktu tempuh penyeberangannya itu 2 jam hingga 3 jam. Jadi 2 jam hingga 3 jam itu adalah waktu yang dihitung sejak kapal meninggalkan dermaga sampai kapal sandar di dermaga tujuan. Jadi 2 jam hingga 3 jam itu belum termasuk waktu bongkar muat. Dan waktu ini sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan antrian sandar kapal. Tapi tanggal 19 Desember tahun 2018 yang lalu, pihak SDP sudah melaunching sebuah produk barunya, yaitu adalah dermaga eksekutif. Yang mana dermaga eksekutif ini menjanjikan waktu tempuh pelayaran yang pasti, yaitu 1 jam, dengan dilayani oleh 4 kapal. Ada 2 kapal bekas, yaitu KMP Porting, lalu ada KMP Porting 3, itu bekas juga. Jadi Porting itu adalah kapal bekas dari Inggris, sedangkan KMP Porting 3 adalah kapal bekas dari Korea. Dan dilayani oleh 2 kapal baru, yaitu KMP Sebuku dan KMP Batu Mandi, yang dua-duanya dibuat di Indonesia. Jadi 4 kapal, 2 bekas dan 2 baru. Kenapa waktu tempuhnya bisa pasti 1 jam? Karena di dermaga eksekutif ini kapal-kapalnya penyeberangannya terjadwal, satu. Dan yang kedua, kapal di dermaga eksekutif ini berlayar dengan kecepatan yang lebih tinggi, yaitu minimal 15 knot. Ya, itu sudah terlihat gedung dari dermaga eksekutifnya. Untuk tarifnya sendiri, di dermaga eksekutif ini tarifnya untuk golongan seperti yang kendaraan saya naiki ini adalah 579.000. Dimana kalau dermaga biasa itu tarifnya 374.000. Jadi ada selisih sekitar 205.000 rupiah. Jadi selisihnya lumayan banyak ya. Ini selisihnya hampir 40% ya saya perkirakan. Dan jadwalnya ini kan tadi saya sebutkan bahwa di dermaga eksekutif ini pelayarannya terjadwal. Untuk di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak ini keberangkatannya itu tiap 2 jam. Jadi kalau misalnya mulai dari jam 00 malam, terus jam 2 pagi, 4 pagi, seterusnya. Dan ini sekarang sekitar hampir jam 12 siang. Jadi ini sudah mau mendekati jadwal keberangkatan. Nah, ini saya biasanya beli makan siang di Simpang Raya untuk saya makan di atas kapal sewaktu penyeberangan. Tapi karena sudah mau mendekati jam 12, saya memutuskan untuk langsung menuju ke dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak. Sana saya takut ketinggalan kapal, karena kalau nunggu 2 jam lagi, artinya saya harus menunggu 2 jam, kan itu lama. Sedangkan untuk tarif tol yang saya habiskan ya dari Jakarta ke Merak ini adalah Rp57.500 untuk jarak lebih dari 100 km. Yang mana tarif ini lebih murah ya dari tol Transjawa. Ini tarifnya kalau nggak salah hitung ini 500 per kilometer. Kalau tol Transjawa kan 1.000 per kilometer. Ya, saya doakan semoga tarif tol Transjawa bisa sama murahnya seperti tol dari Jakarta ke Merak ini. Nah, untuk teman-teman yang ingin menaiki dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak ini, teman-teman harus perhatikan karena lokasi dari dermaga eksekutif ini berbeda ya dari dermaga reguler. Jadi kalau teman-teman kelabasan sampai dermaga reguler, teman-teman harus putar balik dan jaraknya itu cukup jauh. Dan dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak ini seperti yang bisa kita lihat ya, sudah terlihat gedungnya, warnanya putih dengan kombinasi coklat keemas-emasan. Ini lokasinya satu komplek dengan terminal bus terpadu di Pelabuhan Merak. Jadi lokasinya itu lebih lebih awal atau lebih depan dibandingkan dengan dermaga yang reguler.
Dan sama seperti dermaga reguler, di dermaga eksekutif ini juga ada 2 pintu masuk. Pintu masuk yang sebelah kanan dari layar yang teman-teman lihat adalah pintu masuk untuk pengantar, dan yang sebelah kiri yang saya masukin adalah pintu masuk untuk kendaraan-kendaraan yang akan menyeberang ke pelabuhan Bakauheni. Sedangkan untuk pembelian tiket penyeberangannya sendiri ya, itu hanya dilayani dengan kartu uang elektronik dari 4 bank negara atau Himbara. Ada kartu e-money dari Mandiri, ada tap cash dari BNI, lalu ada dari BTN, dan satu lagi dari BRI, yaitu Briji. Nah, pembeliannya sendiri cukup berbeda ya. Di dermaga eksekutif ini kita harus memarkirkan kendaraan dulu, jadi kita parkir, setelah itu kita masuk ke dalam gedung dermaga untuk membeli tiket. Dan jangan lupa teman-teman membawa STNK, karena STNK itu diperlukan untuk pembelian tiket. Ya, kita parkir saja mobilnya dan langsung kita menuju ke dermaga eksekutif. Halo semuanya, udah sampai Merak sekarang. Ternyata kalau di dermaga eksekutif beda. Jadi nggak naik mobil beli tiket, tapi harus turun dari mobil ke lantai 1 terus beli tiket. Jangan lupa bawa STNK-nya. Yuk. Bagus ya, ada krepes, ada Miniso. Iya. Ini adalah lokasi penjualan tiket penyeberangan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Seperti yang sudah saya bilang, di sini transaksi penjualan dilakukan menggunakan uang elektronik. Tapi yang menyebalkan adalah uang elektronik yang sudah saya persiapkan ternyata tidak bisa digunakan karena terjadi permasalahan pada sistem uang elektroniknya. Jadi saya harus mengeluarkan uang tunai hampir 600.000 ya untuk melakukan pembelian tiket. Dan di sini sebenarnya saya ingin merekam banyak lagi tentang kondisi terminal ya di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Tapi berhubung waktu sudah menunjukkan mendekati jadwal keberangkatan kapal, maka saya tidak bisa merekam banyak. Dan kapal yang saya dapatkan ini adalah KMP Portling 3. Jadi di dermaga eksekutif ini nggak ada istilah rebutan ya untuk naik kapal, karena jika kalian membeli tiket kapal, misalkan ini saya membeli Portling 3, maka si petugas penjualan tiket akan mengecek dulu kepada petugas di kapal apakah masih ada tempat untuk saya naik. Jadi tidak ada istilah rebutan. Yang beli tiket untuk kapal Portling 3 ini pasti mendapatkan tempat untuk parkir di atas kapal. Dan sekarang saatnya saya untuk naik ke atas dek kapal KMP Portling 3 ini. Jadi saya akan naik ke atas dek kapal feri ini menggunakan jembatan yang berwarna kuning ini. Dan tips dari saya untuk teman-teman untuk naik ke atas kapal menggunakan jembatan seperti ini, gunakan gigi yang paling rendah untuk naik ke atas dek kapal karena kondisi jembatan ini cukup curam. Dan yang kedua adalah perhatikan kondisi gelombang di dermaga, karena kadang-kadang di dermaga ini gelombangnya naik turun cukup tinggi ya. Jadi perhatikan arahan dari petugas saat teman-teman berada di ujung jembatan ini sebelum naik ke atas kapal. Dan di dalam kapal sini sudah banyak petugas ya yang mengatur parkir teman-teman. Jadi mereka sudah menentukan posisi parkir kendaraan kita di mana. Ikuti saja arahan dari mereka ya, karena mereka akan mengatur posisi parkir untuk mengatur keseimbangan di atas kapal feri ini. Dan sebagai informasi, KMP Portling 3 adalah kapal bekas seperti yang saya sudah sebut di awal-awal video ya. KMP Portling 3 adalah bekas dari Korea. Ini adalah kapal buatan tahun 1986 yang dulu melayani penyeberangan ke Jeju Island. Dan di Indonesia ya, kapal Portling 3 ini dibeli ASDP untuk melayani penyeberangan dari Merak ke Bakauheni. Dan KMP Portling 3 ini ya punya 2 dek atas dan dek bawah untuk kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para penumpang yang kami hormati. Sekarang saya sudah berada di dek penumpang dari KMP Portling 3. Jadi di dek penumpang ini ya kondisinya cukup ramai ya, karena saya menyeberang kebetulan bersama dengan momen liburan Imlek. Dan di dek penumpang ini ada bagian depan dan bagian belakang. Di bagian depan itu ada kursi-kursi ya seperti di bus, dan di bagian belakang ini ada ruang-ruangan yang disekat. Tapi sayangnya di bagian belakang ini kondisi AC-nya itu tidak baik ya, jadi agak panas rasanya. Tapi sebenarnya di bagian depan juga masih agak panas. Jadi saya rasa waktu saya menyeberang AC di KMP Portling 3 ini sedang bermasalah.
Selain itu ya, di KMP Polri 3 ini juga ada ruang menyusui. Ini untuk ibu dan anak. Sebenarnya ayah juga harusnya boleh ya. Nah, ini dia kondisi dari ruangan menyusuinya. Jadi saya kebetulan menggunakannya juga untuk mengganti diaper dari anak saya. Dan kondisinya menurut saya ini kurang layak ya. Ini harus ditingkatkan lagi. Jadi saya harap pihak SDP meningkatkan lagi kelayakan dari ruangan menyusui di KMP Porting 3 ini. Karena kalau saya lihat ini furniturnya seadanya, banyak yang robek-robek dan kondisinya tidak bersih. Serta itu pintunya tidak bisa ditutup karena pintunya ada 2 dan satunya malah copot. Dan juga ada lounge, ini lounge khusus pemegang kartu BRI. Dan sayangnya lounge ini tidak digunakan. Padahal masih banyak penumpang yang butuh kursi untuk duduk. Dan saya yakin pasti banyak pengguna BRI yang naik di kapal ini. Dan ini adalah pulau ya. Kalau Anda udah melihat pulau ini berarti Anda sudah dekat dengan pelabuhan Bakauheni. Jadi kalau secara umum ya, kapal ini kalau dibandingkan dengan kondisi terminal di dermaganya itu agak apa ya, saya sebutnya kebanting. Karena di terminal di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak tadi itu kondisinya sangat-sangat baik ya, seperti di mall-mall mewah yang ada di Jakarta. Tapi sayangnya untuk kondisi kapal dari KMP Porting 3 ini saya nilai masih biasa aja ya. Saya pernah naik kapal feri di di penyeberangan Pelabuhan Merak ke Bakauheni atau sebaliknya tuh saya mendapatkan kapal feri yang lebih baik. Contohnya yang saya anggap lebih baik itu seperti kapal dari Dharma Lautan Utama, itu saya anggap lebih baik dibandingkan KMP Porting 3 yang tadi saya naiki. Tapi masih ada 3 kapal yang lain, ada Porting, ada kapal KMP Batu Mandi dan KMP Sebuku. Saya belum tahu kondisinya seperti apa, tapi kalau saya lihat dari video-video orang itu KMP Batu Mandi dan KMP Sebuku itu kondisinya jauh lebih bagus dibandingkan KMP Porting 3 yang tadi saya naiki. Jadi kalau secara umum benefit yang Anda dapatkan ya kalau melakukan penyeberangan menggunakan dermaga eksekutif di pelabuhan Merak atau Bakauheni ya, itu adalah waktu tempuh yang lebih singkat dibandingkan dermaga yang reguler. Ya, seperti itu nanti akan saya buat kesimpulannya setelah sampai di Bandar Lampung. Dan ini adalah tol baru di Lampung. Jadi tol di Lampung ini bukan bisa ya. Tol ini terkoneksi langsung ke pelabuhan. Jadi beda seperti dari di Merak. Kalau di Merak kan keluar tol tuh masih jalan biasa dulu sebelum masuk ke pelabuhan. Tapi kalau tol di Lampung ini dari pintu tol bisa langsung masuk ke Pelabuhan Bakauheni. Ya, ini sedikit kondisi jalan non-tol di Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Lampung. Halo teman-teman, nah itu tadi itu adalah perjalanan saya, pengalaman untuk nyebrang dari Merak ke Bakauheni lewat Pelabuhan Eksekutif Merak. Ya, kalau secara umum biasa aja sih sama pelabuhannya. Bukan sama pelabuhannya, sama secara keseluruhan layanannya. Soalnya kalau dinilai pelabuhannya aja, pelabuhan eksekutif itu memang bagus banget. Bagus lah, udah kayak mall. Kayak mall-mall mewah lah di Jakarta. Tapi sayangnya kapalnya itu biasa aja gitu, sama yang lain. Jadi kapalnya ya walaupun katanya udah diperbaiki masih biasa aja, AC-nya panas. Kayaknya sih kapalnya belum siap gitu. Tapi kalau pelabuhannya itu memang sangat siap. Nah, untuk sistem pembelian tiketnya juga gitu. Jadi pengemudinya itu harus turun gitu dari mobil untuk ke terminal penyeberangannya dulu. Nah, itu kan kalau misalnya hujan atau gimana nanti harus melewati hujan dulu kan. Kalau misalnya ada kayak loket kayak tol itu kan yang kayak biasa gitu, kayak penyeberangannya biasa lebih mudah. Kalau total waktu yang dijanjikan kan kalau di iklannya di koran itu 1 jam, tapi pada kenyataannya kemarin nyebrang itu selama 1 jam 20 menit. Itu dari kapal mulai berangkat sampai kapal sudah siap untuk menurunkan kendaraan dan penumpang ya. Tapi kalau saya sendiri sih 2 jam itu dari kapal berangkat sampai turun, soalnya parkirnya kan di lantai 2 dari kapal feri,
Jadi nunggu yang di bawah selesai keluar, baru kendaraan-kendaraan pribadi yang ada di atas boleh turun. Nah, kalau saya rasa saran ya untuk ASDP itu diperbaiki lagi kualitas kapal ferinya. Soalnya kan kita sebenarnya lamanya di kapal, bukan di pelabuhan. Kalau di pelabuhannya, di terminal pelabuhannya atau di dermaganya memang bagus, tapi di kapalnya itu harus ditingkatkan lagi. Seperti tempat duduknya, kemarin duduknya ada yang dia udah rebah aja, nggak bisa naik lagi. Terus AC-nya kemarin panas, nah gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk sementara ini kalian membayar lebih mahal 200.000, kan kemarin harganya 579 kalau nggak salah. Itu kalian membayar untuk nyebrang dengan lebih cepat, 1 jam 20 menit. Untuk nyebrang lebih cepat itu kalian harus membayar 200.000 lebih mahal. Tapi untuk kualitas saya rasa sama aja. Kalau untuk kalian pernah naik kapal Dharma Lautan Utama, mungkin kapal itu lebih bagus dari kemarin Portling 3. Tapi itu aja, mungkin nanti akan ditingkatkan lagi, semoga ditingkatkan, dan nanti saya akan coba pulang dengan melalui dermaga biasa. Nah, akan dibandingkan seberapa cepat sih nyampe di Pelabuhan Merak dari Bakahuni. Ya, itu aja teman-teman pengalaman saya nyebrang lewat dermaga eksekutif atau terminal eksekutif ya di Pelabuhan Merak. Sampai jumpa lagi di video saya nyebrang dari Lampung ke Jakarta. Like jika suka, komen kalau mau tanyain, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa lagi.